Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bedah materi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Topiknya, refleksi diri dalam belajar. Sesuatu yang mungkin sering kita dengar, tapi ya gitu deh, praktiknya kadang kurang. Betul banget. Nah, misi kita hari ini, kita bongkar bareng gimana refleksi ini bisa bikin proses belajar Anda jadi lebih hidup, lebih ngena, bukan cuma rutinitas, gitu. Iya, keluar dari jebakan yang penting selesai. Sumber ini kan nyorot masalah umum ya. Banyak pembelajar, mungkin Anda juga kadang, ngerasa kok belajarnya gini-gini aja, monoton. Nah, refleksi ini katanya kuncinya. Pernah nggak sih Anda berhenti bentar gitu setelah belajar, terus nanya, ini artinya apa ya buat gue? Pertanyaan bagus tuh buat mulai. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Seringnya kan kita mikir refleksi itu ya cuma nginget-nginget lagi, kilas balik. Tapi kayaknya di materi ini lebih dalam lagi ya. Apa sih sebenarnya refleksi ini? Iya bener, bukan sekedar inget-inget doang. Jadi panduan dari kementerian ini bilang refleksi itu kemampuan kita secara sadar buat pertama, menimbang. Jadi kayak evaluasi gitu. Oke, menimbang. Terus mengaitkan, nyambung-nyambungin pengalaman itu dengan hal lain, dengan diri kita. Dan terakhir, mengembangkan makna. Nah, ini kuncinya. Mengembangkan makna ya. Tujuannya ada dua, biar lebih paham diri sendiri, sama paham lingkungan sekitar kita terkait pengalaman belajar itu. Jadi intinya sih, proses aktif nyari pemahaman, bukan cuma reka pasif gitu. Menimbang, mengaitkan, mengembangkan makna. Kedengerannya kayak mikir yang lumayan intens ya. Bisa dibilang gitu, tapi hasilnya sepadan kok. Nah, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Kenapa gitu kita perlu repot-repot luangin waktu buat ini? Apa sih untungnya? Apalagi kalau waktu kita mepet, kan? Nah, ini dia nih bagian pentingnya. Manfaatnya tuh banyak banget dan mendasar buat belajar efektif. Pertama, ya, materi ini nekenin refleksi tuh bikin kita, atau siapapun lah yang belajar, jadi sadar sama proses belajarnya sendiri. Sadar gimana tuh maksudnya? Iya, sadar gimana sih cara kita paham sesuatu, apa yang bikin kita klik, apa yang bikin susah. Kayak nyalain lampu gitu loh di ruangan gelap. Kita jadi bisa lihat apa yang sebenarnya terjadi di otak kita pas belajar. Jadi kayak metakognisi gitu ya. Mikirin cara kita mikir. Persis, itu istilah kerennya. Kedua, ini jembatan penting antara teori sama praktek. Refleksi bantu kita memaknai materi lewat kacamata pengalaman pribadi. Konsep yang tadinya ngawang jadi kerasa relevan gitu. Jadi lebih gue banget gitu ya. Betul. Ketiga, ini otomatis dorong pengembangan diri terus-terusan. Tiap refleksi itu kesempatan kecil buat tumbuh. Dan yang nggak kalah penting nih, ini juga disebutin, ini fondasi buat bangun kemampuan mikir kritis sama mandiri. Oh, jadi nggak cuma nelan mentah-mentah informasi ya? Tepat, kita jadi aktif ngolahnya. Ujung-ujungnya, ya kualitas belajarnya ningkat. Oke. Manfaatnya jelas banget ya. Bikin belajar lebih sadar, personal, kritis. Nah, sekarang gimana cara praktisnya nih? Kadang kan ide bagus gini gagal diterapin karena bingung mulainya gimana. Untungnya materi ini ngasih panduan ya. Langkah pertama soal waktu katanya. Bener, panduannya cukup praktis kok. Disaranin alokasi waktu khusus, tapi nggak perlu lama. Sekitar 5-15 menit aja di akhir sesi belajar, itu udah bisa efektif. Oh, cuma 5-15 menit? Kedengeran doable sih itu. Iya, kuncinya bukan lamanya, tapi rutinnya itu loh. Konsisten, dan emang niat ngeluangin waktu itu. Sip. Nah, langkah kedua, ini kayaknya penting banget buat kualitas refleksinya. Soal pertanyaan pemantik. Materi ini ngasih contoh bagus sama yang kurang bagus. Intinya apa nih di sini? Intinya, pertanyaan yang pas itu ngebuka pikiran, bukan nutup. Yang efektif itu biasanya spesifik dan ngajak kita gali lebih dalam. Contohnya kan, bagian mana dari tugas tadi yang kamu rasa paling sulit? Spesifik ya? Iya, jadi maksa kita mikirin detail pengalamannya. Bandingin sama yang abstrak kayak, gimana kegiatan kelas hari ini? Wah, itu kan terlalu luas ya, jawabannya sering cuma basa-basi. Iya juga sih. Baik, seru gitu doangnya biasanya. Nah, pertanyaan yang bagus itu ngarahin fokus ke proses dan perasaan pas belajar. Oke, jadi kuncinya di pertanyaan yang konkret dan ngajak eksplorasi. Terus langkah ketiga, udah ada waktu, udah ada pertanyaan oke. Selanjutnya soal suasana atau caranya, gimana? Betul, ini juga fleksibel katanya. Bisa lisan, mungkin ngobrol sama teman belajar atau mentor, bisa juga ditulis, kayak bikin jurnal refleksi.
Nah, ini seringnya kuat banget nih karena maksa kita ngerumusin pikiran jadi kata-kata. Oh iya, nulis itu bikin lebih jernih ya kadang. Bisa juga cara kreatif lain. Gambar kayak bikin peta konsep, bebas. Oke. Tapi ya melengkapi itu, kalau kita lihat gambaran besarnya, yang paling fundamental itu, dan ini ditekankan banget di sumbernya, adalah nyiptain ruang yang nyaman dan aman secara psikologis. Aman gimana maksudnya? Aman buat jujur. Apapun metodenya, diskusi, nulis, atau apa, Anda atau orang yang Anda fasilitasi itu harus ngerasa aman buat ngungkapin pikiran, keraguan, bahkan kesulitan tanpa takut dihakimi atau dibilang salah. Wah, ini krusial banget sih kayaknya. Iya, tanpa rasa aman ini refleksi ya cuma jadi formalitas aja, nggak bakal nyentuh pemahaman yang sebenarnya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Intinya gini, refleksi itu bukan sekedar pelengkap atau tambahan pemanis dalam belajar. Bukan nice to have. Tapi must have ya. Bisa dibilang gitu, ini strategi inti, sebuah otot berpikir yang perlu dilatih terus buat ngubah belajar dari sekedar rutinitas jadi proses yang sadar, dalam, dan personal banget buat Anda. Ini cara kita keluar dari jebakan belajar, tapi kok nggak nempel-nempel ya? Dan kalau Anda paham dan praktekin proses refleksi ini, dampaknya luas loh. Pastinya pas Anda belajar hal baru, tapi juga berguna banget pas Anda mungkin perlu ngebimbing orang lain, entah anak, tim di kantor, atau murid. Bener juga. Kalau ingat lagi hasilnya tadi, kesadaran belajar naik, mikir kritisnya keasah, pemaknaannya lebih dalam. Jadi kerasa kan betapa berharganya skill ini? Ini jadi munculin satu pertanyaan penting buat kita renungin bareng sih. Nah, ini dia pemikiran penutup buat Anda bawa pulang. Kalau siklus refleksi singkat, nanya ke diri sendiri soal pengalaman, nyambung-nyambungin, terus cari makna, itu sebegitu kuatnya buat pembelajaran formal, kayak yang dijelasin materi ini. Gimana ya caranya Anda bisa secara sadar masukin jeda reflektif kayak gini di momen-momen hidup Anda sehari-hari? Bukan cuma habis belajar formal aja ya. Iya, bukan cuma itu. Mungkin habis rapat penting, habis ngobrol yang agak sulit, atau bahkan ya simpel aja, habis nonton film gitu. Coba berhenti bentar, refleksi dikit, buat gali pemahaman yang lebih kaya tentang apa yang baru aja Anda alami. Menarik, menarik. Pertanyaan yang menarik buat direnungkan ya. Terima kasih Anda sudah gabung di pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa.